keselamatan adalah sebuah hadiah gratis. Keselamatan adalah sebuah pertukaran atas penghukuman atas dosa dengan kehidupan yang kekal. Keselamatan adalah sebuah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang kita dapatkan bukan berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan, tapi didasari oleh kasih karunia Tuhan semata-mata. Apa itu keselamatan? Berasal dari kata selamat yang artinya terbebas atau luput dari bahaya. Keselamatan bagi saya adalah kita bisa terbebas dari dosa dan juga maut. Keselamatan buat saya adalah anugerah paling besar yang pernah saya terima dalam hidup saya. Menurut saya keselamatan itu ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Shalom sahabat pijar, salam jumpa dalam program Meja Mencari Jawaban. Hari ini kita akan berdiskusi tentang topik yang cukup dalam, yaitu pemahaman yang benar tentang keselamatan. Bersama narasumber dan teman-teman di studio yang akan membantu memperdalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, program diskusi ini pun ada berkat bantuan donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami terus mengudara dan menyiarkan program-program terbaru bagi saudara. Tema ini beserta dengan tema-tema lain di setiap episode kami ini pun kami angkat berdasarkan pertanyaan dan permohonan doa yang saudara pemirsa ajukan setiap harinya kepada tim respon kami. Untuk itu kami mengundang saudara yang sedang menyaksikan program ini untuk ikut berdiskusi dan berkomentar melalui nomor SMS dan telepon yang tertera di layar kaca. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Dalam pembahasan ini saya sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Wesley Parapat. Shalom Pak Wesley. Shalom. Bersama dengan Saudara Arthur Manaroinsong. Shalom. Shalom. Bersama dengan Saudara Gion Agustian. Shalom. Shalom. Tadi di Vox Pop awal video ini kita sudah melihat bervariasinya jawaban dari masyarakat berkaitan dengan pemahaman tentang keselamatan. Sahabat Pijar TV yang sedang menyaksikan program ini juga boleh ikut berkomentar melalui SMS dan telepon yang tertera di layar kaca. Nah, hari ini diskusi kita sedikit berbeda. Kita akan banyak membahas pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul terkait topik keselamatan. Teman-teman di studio yang ingin bertanya, boleh silahkan mulai bertanya. Sebenarnya ini bukan pertanyaan saya juga, tapi sebenarnya menjadi pertanyaan banyak orang juga di luar sana. Begini, banyak orang berkata bahwa seolah-olah kekristenan itu sangat eksklusif, Pak. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka bilang, kok kayaknya cuma Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Menurut Bapak gimana kita harus menjelaskan hal tersebut, Pak? Ya, ini setiap agama punya konsep tentang keselamatan, ya. Nah, cuman setiap agama berbeda-beda konsepnya. Memang kekristenan dibilang sangat eksklusif karena menyatakan hanya melalui Yesuslah keselamatan itu bisa ada di setiap umatnya. Nah, coba kita melihat lagi konsep agama. Apa sebetulnya agama? Dalam kita melihat agama itu didefinisikan sebagai usaha manusia untuk mencari Allah. Itu agama ya. Sehingga konsep agama itu ada pembaktian, ada meditasi, ada perbuatan baik, ada penguasaan diri, pemeliharaan hukum-hukum agama. Itu semua dikemas sedemikian rupa dengan satu konsep mencari Allah. Itu konsep keselamatan dari agama. Ya, sedangkan kekristenan saya melihat bukan sekedar agama. Karena dalam kekristenan bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Nah, salah satu perbedaan kekristenan dengan agama lain adalah konsep penebusan. Nah, mungkin ini yang disebut dengan sangat eksklusif ya. Nah, karena konsep penebusan ini tidak ada di agama manapun. Hanya ada di dalam kekristenan. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep penebusan? Jadi penebusan itu bicara tentang dua hal. Ya, bicara tentang keadilan Allah dan berbicara tentang kasih Allah. Ketika kita berbicara tentang keadilan Allah, seharusnya kalau mau adil, kita ini sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Maut artinya apa? Keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Seharusnya kita sudah terpisah selama-lamanya dengan Allah. Ya. Itu
kalau kita bicara keadilan. Bahwa kita harusnya menerima maut tersebut. Dan kita dicampakkan ke dalam neraka. Kira-kira begitulah simpelnya, supaya gampang dipahami ya. Itu konsep keadilan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya akan dia, akan menerima hidup yang kekal. Nah, ini konsep kasih. Jadi, di satu pihak, Allah itu harus berlaku adil. Ketika dia bicara tentang keadilan, seharusnya kita semua masuk dalam hukuman Allah. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sudah pasti masuk hukum, yaitu maut. Ya, itu satu keadilan. Tetapi kita bicara lagi konsep kasih. Ketika kita bicara tentang kasih, bahwa Allah itu mengasihi kita, dia harus menyatakan kasihnya dengan apa? Dengan dia sendiri berinkarnasi untuk menebus dosa manusia. Nah, ketika kita bicara dosa, dosa itu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika kita bilang kita umat berdosa, kita berdosa di hadapan Allah dan bukan di hadapan manusia. Sehingga satu-satunya orang yang bisa menebus adalah Allah sendiri. Jadi Allah menggantikan posisi kita untuk tidak diadili atau dihukum. Bagaimana dia menggantikan? Harus manusia juga yang menggantikan. Karena kenapa? Karena manusia yang berbuat dosa. Sehingga manusia harus menerima hukuman. Dosa ialah maut. Nah, karena begitu besar kasih Allah, Allah menjelma menjadi manusia. Nah, korban yang harus menebus dosa itu harus manusia. Melalui Kristus Yesuslah kita ditebus. Nah, kenapa melalui Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, itu penebusan itu harus dengan binatang yang tidak bercacat. Nah, Kristus adalah satu-satunya manusia yang tidak bercacat, yang tidak berdosa. Dan itulah kurban penebusan dosa. Jadi ketika kita bicara tentang penebusan, kita bicara tentang keadilan Allah di mana kita harus menerima hukuman. Di satu sisi kita bicara tentang kasih Allah sehingga Allah mau menggantikan hukuman tersebut melalui Kristus Yesus. Jadi di dalam Yohanes 14, coba kita buka Yohanes 14 ayat 6, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai ke dalam keselamatan kalau tidak percaya kepada Kristus. Jadi satu-satunya jalan untuk diselamatkan harus percaya kepada Kristus. Nah, mungkin ini yang disebut dengan Kristenan agak eksklusif, ya. Jadi agama Kristen kok eksklusif ya? Nah, karena konsep penebusan atau konsep keselamatannya berbeda dengan agama-agama lain. Tapi begini Pak, bagaimana dengan orang-orang yang, kalau dalam kita ya orang Kristen, orang-orang dalam perjanjian lama yang tidak tahu tentang Kristus Pak. Ya. Mereka bahkan belum mendengar tentang Kristus. Bagaimana dengan keselamatan mereka orang-orang perjanjian lama ini? Padahal Bapak bilang tadi, satu-satunya jalan cuma melalui Kristus. Iman kepada Kristus. Iya. Itu firman Tuhan yang mengatakan ya, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya kepada Kristus. Beriman kepada Kristus. Ya, iman kepada Kristuslah yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Kristus lahir? Padahal keselamatan itu hanya berdasarkan iman kepada Kristus. Nah, kita tahu bahwa karya keselamatan Allah sudah dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika itu juga Allah sudah memulai pekerjaannya dalam konteks keselamatan manusia. Jadi usaha Allah untuk menyelamatkan manusia dimulai ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dari mana kita tahu? Belum jatuh dalam dosa, Adam telanjang. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ada satu binatang yang dikorbankan dan kulitnya dipakai untuk menutup
Ketelanjangan Adam dan Hawa. Di sana sudah ada darah yang tercurah. Itu sudah dimulai karyanya. Dan perjanjian lama itu menubuatkan semua tentang kedatangan Kristus. Ya, semua Kristus sudah ada nggak di sana? Sudah. Jadi konsep penebusan sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah, sudah dimulai. Nah, sehingga tadi kita mengatakan bahwa orang diselamatkan hanya iman kepada Kristus. Nah, orang-orang di perjanjian lama itu harus beriman kepada Kristus yang akan datang. Sedangkan kita, iman kita kepada Kristus yang telah datang. Yang satu imannya ke depan, kita ini sekarang imannya ke belakang di mana Kristus telah datang. Kita harus mempercayai Kristus yang sudah lahir, kemudian menderita, mati, dan bangkit. Itulah iman kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Sekarang saya tanya, ada di antara kita yang pernah ketemu sama Yesus? Nggak ada, karena Yesus ada 2000 tahun yang lalu. Sedangkan kita hidup 2000 tahun setelah Yesus lahir. Jadi nggak mungkin ketemu. Tetapi kita beriman nggak? Kita percaya nggak kalau dia itu Tuhan dan Juru Selamat? Percaya. Demikian juga orang-orang di perjanjian lama, itu iman kepada Kristus yang akan datang. Sudah dinubuatkan? Sudah. Nubuatnya dari mana? Mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ada pencurahan darah. Kemudian Musa dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang nubuat-nubuatan tentang Kristus. Bagaimana Daud bisa bernubuat tentang Kristus? Bagaimana Nabi Yesaya bisa bernubuat tentang Yesus? Baca Yesaya 53. Itu semua tentang Yesus. Padahal Yesus sudah lahir belum? Belum. Tapi di dalam Yesaya itu sudah dijelaskan apa yang akan terjadi di diri Yesus ketika dia disalib. Semuanya sudah dinubuatkan. Jadi kalau kita mau tahu perjanjian lama semua kitab, mulai dari Kejadian sampai Maleki, di setiap kitab itu Kristus ada. Berarti ada berapa? Ada 37. Saya bacakan terlalu panjang. Saya ambil poinnya ya. Saya kasih tahu. Di Kejadian, dia anak domba di mezbah Abraham. Di kitab Keluaran, dia anak domba Paskah. Di kitab Imamat, dia imam besar. Di kitab Bilangan, dia tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Di kitab Samuel 1 dan 2, dia nabi yang terpercaya. Di kitab Ester, dia Mordekai yang duduk dengan setia di gerbang. Di kitab Mazmur, dia gembala yang baik, aku tidak akan kekurangan. Di kitab Amsal dan Pengkhotbah, dia hikmat Elohim. Di Kidung Agung, dia kekasih dan mempelai. Di kitab Yehezkiel, dia manusia 4 rupa yang sangat mulia. Kemudian di kitab Daniel, dia manusia keempat dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Sedangkan di kitab Yunus, dia pembawa pesan dari Tuhan untuk diberitakan di seluruh dunia. Dan di kitab Maleki, dia putra kebenaran dengan kesembuhan di sayapnya. Saya bisa bacakan semua di kitab Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, ada semua. Jadi Kristus itu sudah ada di setiap perjanjian lama, sudah dibuatkan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan datang, itulah yang diselamatkan. Sedangkan kita percaya kepada atau beriman kepada Kristus yang sudah datang. Pernah ketemu nggak? Kita nggak pernah ketemu, orang-orang sana juga perjanjian lama nggak pernah ketemu. Karena kita hidup setelah Yesus pergi ke surga. Mereka hidup sebelum Yesus lahir. Sama-sama tidak ketemu. Tapi pusat dari keselamatan itu ketika Yesus lahir. Ketika Yesus mati, ketika Yesus menderita, dan ketika Yesus bangkit. Itulah pusatnya. Semua orang setelah Yesus beriman kepada Yesus yang telah datang. Sebelum Yesus, orang beriman kepada Yesus yang akan datang. Diselamatkan enggak? Selamatkan. Bertentangan enggak firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua orang diselamatkan karena iman kepada Kristus? Tidak bertentangan. Semua dilingkupi oleh kebenaran tersebut. Bagaimana dengan orang yang berbuat baik, Pak? Beramal gitu loh. Apakah perbuatan baik dan amal juga dalam hal ini berpengaruh pada keselamatan gitu, Pak? Nah, coba kita baca di dalam Efesus 2
Ya, coba Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, ayat selanjutnya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena perbuatan mereka. Jadi manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Ya. Jadi ibarat orang jatuh ke dalam sumur. Apakah orang ini bisa menyelamatkan dirinya sendiri nggak dari dalam sumur? Nggak mungkin. Bayangkan orang sudah jatuh patah kaki sama patah tangan. Mungkinkah dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak. Demikianlah manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin. Jadi keselamatan itu satu hal yang mustahil dilakukan oleh orang tersebut. Ingat itu. Demikian juga kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, tidak mungkin perbuatan baik kita bisa menyelamatkan. Ya. Artinya keselamatan itu murni dari Allah gitu. Ya. Nah, cara bagaimana cara supaya kita tahu gitu kalau kita ini diselamatkan gitu, Pak? Bagaimana caranya supaya bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah diselamatkan gitu? Karena kan keselamatan pemberian dari Allah di ayat di Galatia itu loh, Pak. Ya. Jadi kan pemberian gitu loh. Bukan karena usahamu tapi kasih karunia. Artinya kan Allah yang memberikan, Tuhan yang memberikan. Nah, bagaimana kita tahu gitu loh kalau kita sudah dipilih, sudah diselamatkan gitu. Ya. Jadi ada proses ya. Jadi begini, keselamatan itu diberikan oleh Allah. Ya. Dari Efesus 2 ayat 8, kemudian Galatia 2 ayat 16 tadi, kita bisa simpulkan bahwa definisi keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan tujuan penciptaan manusia mula-mula. Apa tujuan penciptaan manusia mula-mula? Segambar dengan Allah. Jadi keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Melalui Kristus Yesus. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak segambar lagi dengan Allah. Gambar Allah rusak. Ya. Jadi siapa yang harus mengembalikan? Hanya Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus gambar kita dikembalikan. Kita diperdamaikan dengan darahnya kepada Allah. Jadi kita diperdamaikan lagi kepada Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, tadi pertanyaannya Gion, bagaimana supaya kita mengerti? Ya, keselamatan itu kan usaha Allah, berarti Allah yang memberikan. Nah, coba misalnya saya mengatakan kepada Gion, saya mau memberikan bolpen ini kepada Gion. Tapi Gion dalam keadaan ini dia begini terus. Kira-kira bolpen ini saya kasih gratis ya kepada Gion. Kira-kira ketika saya berikan kepada Gion dan Gion tidak bereaksi, dia diam, kira-kira mungkinkah pulpen ini menjadi milik Gion? Tidak. Kenapa? Karena Gion tidak mengambil, tidak menerima. Demikian juga keselamatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan berita kematian, kebangkitan diberitakan ke seluruh dunia. Ada orang yang mau menerima, ada orang yang tidak mau menerima. Orang yang tidak mau menerima tidak akan selamat. Hanya orang-orang yang mau menerima keselamatan tersebut sehingga dia bisa selamat. Walaupun keselamatan itu gratis. Jadi ketika saya mau kasih gratis bolpen ini kepada Gion, apa yang harus dia lakukan? Gion harus mengulurkan tangannya dan menerima bolpen ini. Sehingga bolpen ini menjadi milik Gion. Demikian juga kita. Keselamatan itu akan menjadi milik kita ketika kita menerima keselamatan tersebut. Walaupun dikasih Allah secara cuma-cuma. Nah, tapi Pak, bagaimana kalau misalkan
Tadi kan kita bicara tentang orang-orang yang ada di perjanjian lama, orang-orang yang kita hidup sekarang yang belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi menerima keselamatan karena mereka mendengar dan percaya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Kristus, belum pernah mendengar tentang kabar keselamatan ini, misalkan yang tinggal di pelosok-pelosok daerah? Bagaimana mereka mau menerima, Pak? Mendengar saja mungkin tidak. Nah, kira-kira apakah ada keselamatan buat mereka? Mereka percaya nggak bahwa Tuhan itu ada? Biasanya percaya, rata-rata percaya. Apakah yang mereka percaya Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi? Biasanya begitu. Coba kita buka di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Terus sampai ayat 19. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi iman ya ini ya, penting ya, iman kepada Kristus ya tentunya ya, dalam konteks ini ya. Ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Coba pelan-pelan ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Bagaimana Allah menyatakan kepada mereka? Ayat 20 mengatakan demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi sebetulnya sekarang ketika mereka melihat kehidupan ini, sekarang pertanyaannya, mereka percayakah bahwa Allah itu ada? Dan banyak orang menciptakan Allah-Allahnya sendiri. Selamat gak? Tidak. Ya, dalam konteks itu ya. Nah, ini pun masih dalam doktrin yang kontra. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan bagi orang-orang yang tidak mengenal Injil akan dihakimi melalui hati nurani. Melalui perbuatan. Ya, ini masih ada pro dan kontra terhadap doktrin ini. Ya. Ada juga yang mengatakan tidak, hanya melalui Kristus Yesus. Nah, sekarang tergantung penafsiran orang terhadap poin ini. Ya. Tetapi bagi saya begini, Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi banyak yang tidak mungkin kita bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan ini. Ya. Apakah orang yang tidak pernah mendengar Injil itu bisa diselamatkan? Di satu pihak, pokoknya keselamatan itu harus iman kepada Kristus. Nah, kalau dia nggak pernah dengar Kristus itu siapa? Nah, jadi ada hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah. Tetapi ada hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Apa yang dinyatakan? Melalui firman-Nya. Ketika segala sesuatu yang kita tanya dan tidak ada dalam firman, itu adalah rahasia bagi Allah. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Jangan kita coba-coba menganalisa. Karena Tuhan mengatakan hal-hal yang tersembunyi. Siapalah kita? Kita ini ciptaan. Apakah kemampuan kita memahami seluruh kehidupan ini sama dengan Allah memahami? Kalau kita sama-sama Allah, ya kita berarti sama dengan Allah dong. Ya kan kita sejajar dengan Allah. Kita ini adalah ciptaannya. Ya, jadi kita harus melihat konteksnya yang benar. Ya. Begini Pak, saya punya pertanyaan. Kita sudah jauh bicara tentang keselamatan kan, tetapi ada orang yang mempertanyakan sebenarnya apa kita ini diselamatkan dari apa gitu. Kita ini ditebus dari apa? Karena ada orang yang mengelompokkan bahwa wah kita ini ditebus dari perbuatan dosa, ya.
Tapi ada yang bilang kita ini ditebus dari dosa, gitu ya. Sebenarnya mirip nggak sih Pak dosa sama perbuatan dosa ini? Atau dua-duanya itu sebenarnya punya makna yang sama? Menurut Bapak gimana? Jadi kalau menurut saya begini, kalau saya tanya dosa itu apa? Berbohong, menipu, berzina, korupsi, membunuh, iri hati, mencuri. Kalau itu dosa, kalau definisi dosa seperti itu, saya katakan saya tidak membutuhkan Yesus sebagai juru selamat saya. Maksudnya gimana Pak? Jadi cukup saya tidak melakukan hal itu, berarti saya sudah tidak berdosa. Tapi dosa di sini, ya, yang kita bicarakan di sini tentang keselamatan, dosa ini bukan artinya seperti itu. Dosa kalau melihat arti kata aslinya adalah hamartia. Apa arti hamartia? Hamartia artinya meleset. Apanya yang meleset? Meleset dari rencana penciptaan mula-mula manusia. Jadi ketika kita bicara tentang dosa, kita bicara tentang status kita di hadapan Allah. Status yang seperti apa? Status yang meleset dari rencana penciptaan mula-mula. Ya. Coba kita buka di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi status kita di hadapan Allah adalah orang yang tidak benar. Kita hanya bisa benar di hadapan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita akan diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, coba kita lihat bicara tentang status kita. Sedangkan yang tadi, perbuatan dosa itu adalah misalnya mencuri, berzina, korupsi, iri hati, membunuh dan sebagainya. Itu adalah buah-buah dosa. Bukan dosa itu sendiri. Karena kalau kita bicara dosa itu adalah dosa, saya nggak butuhkan Tuhan Yesus untuk juru selamat saya, untuk saya bisa diselamatkan. Ya, karena kita bicara tentang status kita di hadapan Allah yang sudah tidak benar. Jadi perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak mungkin kita menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi keselamatan itu sebetulnya adalah suatu hal yang mustahil bagi manusia. Tidak mungkin bisa diselamatkan. Jadi bagaimana caranya diselamatkan? Satu-satunya harus Allah yang turun ke dunia. Seperti tadi orang masuk ke dalam sumur, patah kaki. Mungkinkah dia bisa menyelamatkan? Tidak mungkin. Harus ada orang yang turun ke dalam sumur, kemudian menarik orang ini ke atas. Baru dia bisa diselamatkan. Siapakah orang yang turun dari surga supaya kita bisa kembali ke surga? Yesus Kristus. Itu ilustrasi yang paling baik dalam menjelaskan konsep keselamatan orang Kristen. Harus ada orang yang turun dari sana menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Tapi kan begini Pak, seringkali kan kita bilang, wah itu usaha Allah sehingga saya sudah diselamatkan gitu. Jadi wah sekarang saya bebas Pak, saya bisa melakukan macam-macam. Karena dosa itu cuma status, jadi saya mau mencuri, terserah saya. Yang penting saya sudah diselamatkan. Jadi saya mau buat macam-macam selama di dunia ini, pasti saya sudah selamat. Ya. Gimana itu Pak? Nah jadi begini, ketika kita menerima keselamatan, disitulah akibatnya kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan harus merupakan akibat karena kita sudah menerima keselamatan. Ya. Nah, kembali lagi pertanyaan Arthur. Kira-kira kalau ada orang yang mengatakan saya sudah selamat, ya udah saya berbuat dosa. Pertanyaan saya, apakah dia sudah menerima keselamatan? Coba kita buka di dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa
supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ketika kita sudah ditebus oleh Kristus melalui darah yang tercurah dan bilur-bilurnya, dan dia bangkit naik ke surga, berarti kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa. Artinya apa? Ketika kita menerima keselamatan, akibatnya kita berbuat baik. Jangan dibalik, kita berbuat baik untuk bisa diselamatkan. Bukan. Karena tidak akan mampu perbuatan baik apapun yang bisa menyelamatkan kita. Seperti tadi ilustrasi, orang sudah masuk ke dalam sumur. Nggak mungkin bisa selamatkan diri dia sendiri. Harus ada orang yang datang ke bawah, turun ke dalam sumur, menyelamatkan dia. Berarti cara pikir kita menyia-nyiakan keselamatan itu nggak mungkin ada ya Pak, kalau kita sudah benar-benar menerima keselamatan itu. Ya. Gitu. Aku kembali ke dosa tadi Pak. Ketika bicara dosa, bukanlah mencuri, bukan membunuh dan sebagainya macamnya gitu, karena dosa adalah status gitu loh. Lantas kenapa kita masih disuruh mengaku dosa gitu loh Pak? Jadi begini. Karena kan dosa status, tapi kenapa kita diminta mengakui dosa itu? Dosa bicara tentang status kita. Akibat status kita yang sudah tidak benar di hadapan Allah, ada buah-buahnya. Buah-buahnya tadi apa? Mencuri, membunuh, iri hati, berbohong, dan masih banyak lagi dosa. Natur kita adalah natur dosa. Oke? Nah, ketika kita berbuat dosa, ya, kita diminta untuk memohon ampun kepada Tuhan. Sebetulnya pengampunan itu bukan pengampunan yang merubah status. Bukan. Tetapi berbicara tentang perbuatan kita pada saat itu. Ketika kita mau mengaku dosa kita, maka Allah mengampuni. Konteksnya kita harus melihat bahwa ketika kita minta ampun sama Tuhan, pertanyaan saya, kenapa kok kita bisa minta ampun? Karena kita mengerti dan sadar bahwa kita sedang jatuh dalam dosa. Nah, mungkin pertanyaan Gion bisa saya jelaskan begini ya. Ada orang di bagian sini belum lahir baru. Bagian sini sudah lahir baru. Ya. Kira-kira orang yang sudah lahir baru bisa melakukan dosa yang sama seperti dia sebelum lahir baru? Bisa aja sih Pak. Bisa kan? Nah, kalau gitu apa bedanya dong orang yang sudah lahir baru sama yang belum lahir baru? Nah, perbedaannya orang yang belum lahir baru adalah orang yang hidup di dalam dosa. Ya, tadi di dalam ayat 6 dikatakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, Roma 6 ayat 2. Jadi orang yang belum hidup baru atau lahir baru, itu orang yang hidup di dalam dosa. Sedangkan orang yang sudah lahir baru, bukan berarti dia tidak bisa melakukan dosa, tapi dia bisa jatuh di dalam dosa. Jadi ada dua hal yang berbeda. Satu jatuh dalam dosa, satu lagi hidup di dalam dosa. Nah, apa bedanya antara hidup dalam dosa sama jatuh dalam dosa? Hidup dalam dosa, ketika orang itu melakukan dosa, dia tidak merasa dia sedang berdosa. Tetapi hidup atau jatuh dalam dosa, itu dia ketika dia jatuh, dia akan langsung bangun. Apa artinya bangun di sini? Langsung minta ampun. Jadi dia sudah sadar bahwa dia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, itulah mengakui ya Pak? Itu dengan cara mengakui. Ya, di situ Tuhan memberikan pengampunan. Tapi bukan bicara tentang status. Ya, kalau bicara tentang status, saya pun nanti malam mati, status saya orang berdosa apa tidak? Berdosa. Tidak ada orang yang pada saat mati statusnya tidak berdosa. Kapan kita tidak berdosa? Ketika kita ada di langit baru dan bumi baru. Kita tidak akan mampu untuk melakukan dosa. Tidak akan mampu. Nah, coba kita buka di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 20. Roma 7 ayat 15 sampai 20.
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan dosa ya. Sebetulnya saya nggak mau. Ini orang yang sudah hidup baru ya. Oke, terus? Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa dosa itu adalah sebuah kekuatan. Dan kekuatan dosa hanya bisa dihancurkan oleh kekuatan Kristus melalui kebangkitannya. Hanya itu yang bisa menghancurkan kuasa dosa. Ya, terus? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi, ayat 20 ya, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dosa itu akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kita bicara tentang status kita di hadapan Allah, adalah status yang berdosa. Jadi dosa itu sebuah kekuatan, terus akan ada. Tetapi sekarang perbedaannya, ketika kita sudah ditebus dengan darah Kristus, ya, kita ketika jatuh dalam dosa, kita akan sadar dan kita akan minta ampun. Tuhan, ampuni saya, kemarin saya berbuat dosa. Tapi orang yang tidak mengerti atau orang yang belum lahir baru, dia akan tidak merasa kalau itu dosa. Bahkan dia akan lakukan. Dan dia tidak merasa apa-apa dan tidak merasa bersalah. Nah, ini bedanya. Orang yang sudah menerima keselamatan sama orang yang belum menerima keselamatan. Nah, bicara soal menerima keselamatan juga, Pak. Bagaimana dengan orang yang secara status nih lahir dalam keluarga Kristen misalkan. Jadi dari lahir dia sudah beragama Kristen. Tapi dia mungkin belum menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Tadi misalkan masih hidup dalam dosa. Nah, apakah dia sebenarnya statusnya sudah pernah menerima keselamatan atau memang hanya Kristen itu hanya sebagai status dari lahir aja? Ya, jadi saya harus katakan begini. Tidak semua orang yang lahir di dalam keluarga Kristen adalah orang Kristen. Maksudnya gimana ya? Bingungin ya? Tidak semua orang yang lahir di dalam keluarga Kristen adalah orang Kristen. Ada kata Kristen 2 di sana ya. Yang satu Kristennya adalah agama, yang kedua Kristennya adalah pengikut Kristus. Jadi belum tentu orang yang beragama Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita mengikut Kristus, kita berbicara tentang buah-buah roh. Nah, kayak tadi, apakah ada buah roh? Ternyata enggak. Tapi dia sudah menganggap saya Kristen. Karena saya lahir di keluarga Kristen, saya pasti diselamatkan. Apakah begitu? Terlalu mudah keselamatan itu, dong. Jadi orang-orang yang nggak lahir di keluarga Kristen bagaimana? Iya kan? Kenapa? Saya menganggap saya pasti diselamatkan. Kenapa? Karena saya lahir di keluarga Kristen. Tapi kehidupan saya tidak menunjukkan saya adalah pengikut Kristus. Narkoba terus, jadi preman terus, kedukun terus, ke gereja terus juga. Kan semua orang Kristen KTP kan begitu, rajin ke gereja. Tapi pertanyaannya, apakah dia sudah menerima keselamatan? Kalau sudah menerima keselamatan, tadi saya katakan apa? Akibat kita menerima keselamatan, kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik kita merupakan akibat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada buah-buah keselamatan? Apakah kita sudah memproklamirkan bahwa kita sudah menerima keselamatan tersebut? Itu penting. Ya, jangan-jangan KTP-nya saja Kristen. Tapi akhirnya masuk neraka. Banyak nggak pendeta masuk neraka? Nggak tahu, saya belum pernah ke neraka.
Kata-kata orang sih banyak juga katanya, nggak tahu yang udah pernah ke neraka kali. Ada yang pernah lihat ya Pak kayaknya. Iya, banyak pendeta juga masuk neraka. Ya saya belum pernah ke neraka, saya juga nggak tahu. Tapi kita harus mengingat bahwa keselamatan itu seolah-olah gampang, seolah-olah susah. Kan begitu ya tadi ya, dari pembicaraan kita, dari diskusi kita. Seolah-olah gampang, orang melihatnya, oh Kristen eksklusif. Semua orang Kristen pasti selamat. Kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Apakah betul orang KTP-nya Kristen pasti selamat? Kalau menurut firman Tuhan, orang yang selamat bukan yang agama Kristen. Nggak ada tulisannya di situ. Nggak ada. Tetapi orang yang selamat ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saya harus menyatakan melalui perbuatan saya. Betulkah? Nah, itu ada buah-buah roh namanya. Ketika buah-buah roh muncul, itulah yang menyelamatkan. Bukan karunia roh yang menyelamatkan, ingat. Buah-buah roh, bukan karunia roh. Aku ada sih Pak, satu gitu terkait tadi Kristen atau Kristen dari lahir, atau Kristen KTP gitu, atau pengikut Kristus gitu loh. Jadi aku punya teman gitu loh. Ya pasti dia lahir di keluarga yang Kristen gitu, KTP-nya juga Kristen gitu. Tapi sewaktu muda dia itu aktif gitu loh. Ya boleh dilihat pribadinya itu pribadi yang ya Kristen sejati lah, pengikut Kristus lah gitu loh. Tapi di tengah jalan begitu beranjak dewasa, dia mungkin dalam tanda kutip bertemu orang yang salah gitu loh. Sehingga akhirnya akhirnya terpaksa dia meninggalkan, sebenarnya bukan dia meninggalkan dengan niat yang rela meninggal, tapi karena terpaksa gitu, karena status, karena dia maaf gitu hamil di luar nikah gitu loh. Jadi dia terpaksa menikah dengan beda agama gitu loh. Nah dalam hal ini apakah keselamatan ya, kalau kita bicara keselamatan sudah dikasih gitu loh. Apakah keselamatan yang dia terima ini ketika dia beralih agama gitu, ketika dia beralih keyakinan, keselamatannya juga hilang gitu loh Pak. Nah jadi begini. Ya memang betul, banyak orang bertanya ya, apakah keselamatan itu bisa hilang, apa tidak sih? Atau orang bertanya, sekali selamat, apakah tetap selamat? Nah. Ya kan begitu kan, ini banyak pertanyaan dari pemirsa kita juga banyak yang bertanya ini. Nah, sekarang begini, jawaban dari pertanyaan itu masih pro dan kontra. Ada yang bisa mengatakan bahwa keselamatan itu tidak akan hilang. Ada yang mengatakan keselamatan itu hilang. Ya. Tapi saya mau jelaskan di sini, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mendefinisikan dulu apa arti keselamatan. Dari definisi tadi, atau dari definisi keselamatan, kita bisa menentukan atau menjawab, apakah keselamatan bisa hilang? Betul ya? Nah, jadi kita jangan menjawab langsung, jangan berdebat di hasil jawabannya, tapi argumentasinya apa? Itu yang didebat. Nah, sekarang coba argumentasinya apa? Coba kita lihat tadi kita sudah bicara tentang definisi keselamatan. Keselamatan definisi diambil dari Efesus 2 ayat 8, kemudian Galatia berapa tadi? 2 ayat 16. 2 ayat 16, kemudian Roma 3 ayat 27, coba. Roma 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ya, kemudian ayat 23 dan 24. Ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dari ayat-ayat Efesus 2 ayat 8, Roma 3 ayat 23, 24, dan 27, Galatia 2 ayat 16. Ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman. Ya. Dari definisi-definisi atau dari ayat-ayat tersebut, kita dapat mendefinisikan bahwa keselamatan adalah usaha Allah
untuk mengembalikan tujuan penciptaan mula-mula manusia. Jadi rancangan manusia akan dikembalikan lagi. Apa tujuan penciptaan Allah? Segambar. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah hilang. Dan Kristus datang ke dunia untuk mengembalikan gambar Allah tersebut di setiap umat-umat pilihannya. Jadi sekali lagi, kembali lagi kepada definisi ya, bahwa sesuai dengan ayat-ayat yang sudah kita baca, kita definisikan bahwa keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan rencana penciptaan mula-mula manusia. Apakah dari definisi ini kita bisa mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang? Dengan definisi tadi sudah langsung terjawab. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Kalau kita lihat definisinya bahwa keselamatan adalah usaha Allah, bukan usaha manusia. Kira-kira kalau bisa hilang, usaha Allah bisa hilang apa enggak? Usaha Allah bisa gagal apa enggak? Kalau sampai gagal, saya nggak mau menyembah Allah yang seperti itu. Jadi dari definisinya kita sudah bisa menjawab bahwa keselamatan itu adalah usaha Allah. Kira-kira bisa hilang nggak? Ya enggak. Nah, tapi sebelum itu coba kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kita melihat di sini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa yang memberikan? Allah. Tuhan yang memberikan keselamatan. Bukan usaha manusia. Tadi udah jelas ya. Dalam ini menjelaskan lagi nih, bahwa aku yang memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, tapi pasti tidak akan binasa. Kira-kira keselamatan bisa hilang nggak? Tidak. Sampai selama-lamanya. Artinya apa? Ketika dia sudah menerima keselamatan, itu keselamatan tidak mungkin hilang karena itu usaha Allah. Ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tak seorang pun. Bayangin kalau Allah sudah ngomong begitu, kira-kira ada orang, iblis pun tidak akan mungkin bisa merebut. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi Bapakku, Allah pencipta langit dan bumi, memberikan orang-orang yang diselamatkan kepada Kristus, yaitu orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapakku itu lebih besar dari siapapun. Ya iyalah, Allah itu maha besar, maha kuasa, maha kudus. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kira-kira keselamatan itu bisa hilang nggak? Nah, coba kita lagi lihat Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat ya, sebab semua orang yang dipilihnya, ini pasif, dipilihnya, berarti ada orang yang memilih dan ada orang yang dipilih. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memilih? Tuhan. Siapa yang dipilih? Manusia atau kita. Ya, kita tidak pernah bisa membuat diri kita dipilih. Karena kata-katanya di sini, sebab semua orang yang dipilihnya. Berarti otoritas memilih itu ada di dalam Tuhan. Itulah yang saya bilang, katakan bahwa keselamatan itu adalah usaha Allah, bukan usaha manusia. Dari banyak ayat sudah kita dengar tadi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kembali lagi tentang definisi keselamatan. Serupa dengan gambarnya. Ketika dosa ada di dalam kehidupan manusia, ketika itu juga gambar Allah hilang. Kan
tujuan penciptaan adalah mari kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar itu hilang, rusak. Siapa yang bisa menggalikan? Dikatakan di sini, ayat 29, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi keselamatan berbicara tentang pengembalian rancangan atau rencana penciptaan manusia mula-mula. Melalui siapa? Kristus Yesus. Itulah keselamatan yang kita pahami dalam kekristenan. Nah Pak, terkait jawaban Bapak tadi, misalkan contohnya saya punya teman yang menikah dengan satu orang yang agamanya berbeda. Nah bukan Kristen, jadi dia harus pindah agama karena tuntutan dari pasangannya, dari keluarganya. Nah apakah berarti itu sebetulnya keselamatannya hilang atau tidak hilang jadinya? Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa dari definisi keselamatan, bahwa itu adalah usaha Allah. Dan kita sudah banyak membaca ayat bahwa tidak satu orang pun yang dapat bisa mengambil dari tangan Bapa surgawi kalau keselamatan sudah diberi kepada seseorang. Nah pertanyaan saya, ada orang kecil masuk keluarga Kristen, kemudian dia besar ketemu sama orang yang non-Kristen, kemudian dia kawin dan pindah agama, kan begitu ya? Nah pertanyaan saya kepada orang ini, apakah dia sudah menerima keselamatan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa keselamatan itu hanya dengan cuma-cuma. Firman Tuhan mengatakan dan gratis. Diberikan oleh siapa? Oleh Allah dan bukan usaha manusia. Sama seperti tadi saya memberikan sesuatu kepada Gion. Gion harus bereaksi dengan cara menerima. Nah sedangkan tadi orang Kristen itu yang lahir di keluarga Kristen, apakah sebetulnya dia sudah menerima keselamatan tersebut? Kalau saya bilang dia belum menerima keselamatan. Karena ketika dia menerima keselamatan, dia tidak mungkin lagi mau berpacaran atau berhubungan dengan orang yang non-Kristen. Dia akan mengikuti seluruh firman Tuhan. Bahwa gelap dan terang tidak mungkin dipersatukan. Dia tahu itu. Karena dia sudah menerima keselamatan itu. Tadi saya berkatakan apa? Bahwa ketika kita menerima keselamatan, akibatnya kita berbuat baik. Nah, konteks berbuat baik dalam hal ini, dia akan mengerti bahwa dia tidak boleh berhubungan dengan atau berpasangan dengan orang yang bukan seiman. Itu perbuatan baik dalam konteks ini ya. Bukan perbuatan baik memberikan donatur, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi tadi pertanyaan Johanna, apakah keselamatan itu hilang? Bagi saya, orang ini sebetulnya belum menerima keselamatan. Tapi keselamatannya tidak hilang dari sisi Allah yang memberikannya untuk kita. Karena usaha Allah. Tapi dia yang tidak menerima, jadi bukan hilang, tapi belum menerima. Allah memberikan kepada semua orang. Masalahnya semua orang mau menerima apa tidak? Maukah semua orang percaya pada Kristus? Kristus dikabarkan di seluruh dunia. Apalagi dengan teknologi semaju ini. Orang bisa menerima Kristus lewat mana? Lewat handphone masing-masing. Bisa terima firman Tuhan nggak bisa. Masalahnya mau nggak menerima keselamatan tersebut. Banyak orang tidak mau menerima. Ya kan? Semua orang tahu siapa itu Yesus. Tapi banyak orang yang menghujat tentang Yesus. Jadi kita kalau mau lebih dalam lagi tentang pembahasan keselamatan ini, saya akan bahas di dalam program saya Merangkai Nilai Kehidupan. Nah, saya akan bahas lebih detail tentang keselamatan. Karena ketika kita bicara tentang keselamatan, sebetulnya kita harus bicara tentang dosa dulu. Karena keselamatan dan dosa itu dua hal yang sangat berhubungan. Karena keselamatan berhubungan dengan dosa. Tidak ada dosa, ya tidak ada keselamatan. Nah, sekarang definisi dosa apa? Definisi keselamatan apa? Kita akan bahas lebih detail di dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Nah, pemirsa, sebetulnya masih panjang pembahasan tentang keselamatan yang harus kita bicarakan dan diskusikan. Nah, untuk lebih jelas lagi mengetahui tentang keselamatan, memahami tentang hal ini, silahkan saksikan program Pak Wesley Parapat Merangkai Nilai Kehidupan hanya di Pijar TV.
Terima kasih untuk teman-teman di studio yang sudah berdiskusi dengan detail mengenai pemahaman tentang keselamatan. Kita hari ini belajar banyak bahwa keselamatan itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan sebuah usaha Allah untuk mengembalikan tujuan mula-mula penciptaan manusia, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Bagi sahabat Pijar TV yang setelah mendengarkan diskusi ini masih ingin memberikan pendapat maupun pertanyaan, jangan lupa hubungi nomor telepon dan SMS yang tertera di layar kaca saudara. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Sahabat Pijar TV, keselamatan adalah tujuan terakhir dalam kehidupan manusia dipandang dari setiap agama yang ada di dunia ini. Namun konsep keselamatan dari setiap agama tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam kekristenan memiliki konsep keselamatan yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan agama-agama lain yang ada. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, sedangkan dalam kekristenan adalah usaha Tuhan yang mencari manusia. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia atau segala sesuatu yang manusia lakukan untuk mendapatkannya. Manusia tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa telah membuat status manusia di hadapan Allah terpisah. Hanya melalui Kristuslah status manusia dikembalikan menjadi segambar dengan penciptanya. Inilah konsep keselamatan yang sangat kontroversi dengan pemahaman manusia pada umumnya. Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan tujuan mula-mula penciptaan manusia, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Alkitab memberikan pernyataan-pernyataan yang semakin lama semakin jelas tentang bagaimana Allah menyediakan dasar keselamatan, menawarkannya, dan bagaimana Dia sendiri pada dirinya adalah satu-satunya keselamatan manusia. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung acara. Saudara, demikianlah pembahasan mengenai keselamatan. Biarlah pemahaman kita akan firman Allah semakin diperdalam dan iman kita dapat bertumbuh dalam kebenaran dan keintiman dengan Allah. Saudara, program ini ada berkat bantuan donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami terus mengudara dan menyiarkan program-program terbaru bagi saudara. Maka bagi saudara yang terbeban dan ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV untuk menunjang pengabaran Injil ke seluruh pelosok Indonesia, saudara dapat mengirimkan donasi ke rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Seberapapun persembahan kasih saudara sangat memberkati pelayanan kami. Bagi saudara yang juga ingin terus bertanya dan membahas tentang tema hari ini, silakan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Sampai jumpa di episode-episode menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.